Baik teman-teman, eh saya yakin eh Anda masih ingat dengan kajian yang terakhir kali tadi, yang rekaman sebelumnya. Saya mencontohkan di sana tentang memanah. Ya, saya review sedikit. Ketika Anda menarik tali busur, ya, di mana di situ anak panah berada di situ, ya, kan anak panah itu baru melesat menuju sasaran ketika Anda melepaskannya, kan, melepaskan tegangan tarikan tali busurnya. Nah sekarang, kalau Anda tidak melepaskannya, kan tidak kemana-mana itu anak panah, tidak mencapai sasaran. Ini loh. Lah, apa yang membuat Anda atau kita tidak mau melepaskan anak panah ini? Banyak penyebabnya, tapi yang jelas ujung-ujungnya adalah kemelekatan. Apa? Bisa jadi Anda terlalu sayang dengan anak panah itu, tidak mau dia lepas dari diri Anda. Anda merasa memiliki anak panah ini. Oke, saya contohkan yang lebih sederhana yang lain. Saya dulu pernah, ya, sebelum saya menikah tentunya, ya, zaman masih muda, masih kuliah, saya sangat mencintai seseorang, sangat mencintai. Ya, padahal belum menikah, tapi saya sudah merasa gimana ya, sehingga saya sampai terlontar, aku gak bisa hidup tanpamu. Nah ini ciri-ciri kemelekatan ini, melekat sekali. Apa yang terjadi ketika saya tidak jadi menikah dengan dia, dia dinikahin orang lain? Karena waktu itu saya dalam problem yang cukup rumit, ya, saya depresi teman-teman. Saya kehilangan semangat untuk hidup. Kenapa? Karena saya melekat dengan sesuatu, dan ketika itu diambil, saya tidak ada pegangan lagi. Masih belum paham? Saya contohkan yang lagi. Bayangkan ya, jangan dipraktekkan. Bayangkan saja Anda menempelkan dua kain, satu di tangan kiri, satu di tangan kanan. Yang di tangan kiri tempelkan pakai lem glukol, yang tangan kanan tempelkan pakai lem Alteco. Biarkan beberapa menit. Setelah kering, kira-kira ketika itu dikletek, ya, bahasa Jawa ya, dikelupas kainnya, dilepaskan, mana yang menimbulkan penderitaan yang teramat sangat bagi Anda? Tentu yang tangan kanan, kan, yang Anda tempeli Alteco. Kenapa? Daya rekatnya itu loh, melekat sekali kain itu kepada diri Anda, sehingga ketika diambil itu akan menyakitkan sekali. Nah, teman-teman, saya pernah mengalami suatu kemelekatan sampai saya berhari-hari nggak bisa tidur. Pernah saya mengalami ini. Ini agak pribadi, tapi biar contohnya lebih gampang. Mungkin Anda berpikir bahwa ketika kita sudah punya sejumlah tabungan yang cukup banyak, kemudian kita tidak menderita. Bisa menderita loh. Waktu saya dulu terjerat hutang, saya melekat dengan keinginan itu dilunasi. Ketika saya sudah mampu melunasi, saya bisa mengumpulkan sejumlah uang, dan ternyata itu bikin saya nggak bisa tidur. Kebayang nggak sih? Saya jadi paham karena saya pernah ketemu seorang teman, dia punya rekening sampai miliaran. Dia itu nggak bisa tidur, bahkan takut mati. Kenapa? Karena melekat dengan uangnya. Ngeri kan? Bukan saya menakuti Anda untuk berlebih secara finansial, ya. Kemelekatan bisa muncul di saat kita dalam keadaan finansial tidak baik, dan juga sebaliknya. Makanya saya sering bilang ilmu bahagia dan ilmu sukses itu sebenarnya berbeda, meskipun ada irisannya. Nah, akhirnya waktu itu apa ya saya lakukan? Saya bisa lepas. Saya pakai terapi A, terapi B, terapi C yang saya sudah pelajari, nggak mempan. Ini yang kadang nyebelin, ya. Dan pada suatu waktu setelah 2 minggu, saya melakukan terapi untuk diri saya sendiri. Apa? Saya menyadari kematian. Bukan membayangkan mati, ya, menyadari kematian. Di situ saya sadar betul bahwa sebenarnya saya tidak punya apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Dan nanti kalau saya pulang kembali ke asal saya,
saya juga tidak bawa apa-apa. Semuanya saya tinggalkan. Disitulah saya merasa lega sekali. Ciri ketika kita melekat ya, dada kita tuh nggak nyaman, seperti beban, ada sesuatu yang menyesak di ulu hati kita. Itu cirinya melekat. Nah, makanya teman-teman, tips buat teman-teman ya, itulah kita kalau misalkan ada kesempatan ya ziarah kubur dan sebagainya, bukan apa-apa. Itu mengingatkan kita bahwa suatu saat kita akan meninggalkan semuanya yang kita anggap kita miliki sekarang. Oke, contoh yang lain deh. Contoh yang lain, kita contoh-contoh aja. Tahu tukang parkir kan ya? Ini mungkin contoh klasik, dulu pernah dicontohkan oleh seorang public figure ya. Tukang parkir ini luar biasa loh. Dia ini punya banyak kendaraan, ada mobil, ada motor, ya. Tapi yang nggak sombong. Dan ketika diambil satu-satu, ya nggak sakit hati. Kenapa? Tidak merasa memiliki kok. Ini dia, teman-teman. Jadi, kunci untuk mengatasi kemelekatan memang menyadari bahwa kita nggak punya apa-apa. Selama kita masih merasa memiliki, maka kita pasti dihantui rasa takut kehilangan. Itu udah pasti. Nah, jadi coba dicek sekarang. Apa hal-hal yang sangat Anda cintai? Itulah kemelekatan Anda. Nah, repotnya saat kita memiliki sebuah impian, kita bahkan merasa memiliki sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu belum datang, belum kita miliki. Kita melekat dengan angan-angan kita. Sehingga apa akhirnya? Mau tidur, ingat impian. Bahkan saya dulu ya, sholat, ingatnya impian. Ya, setiap saat ingatnya impian. Melekat. Akhirnya apa? Nggak berubah hidupnya. Itu anjurannya, ingatlah banyak-banyak, ingat Tuhan. Kenapa? Dengan kita mengingat Tuhan, kita jadi damai. Kita akhirnya tidak melekat lagi dengan apa angan-angan kita tadi. Sehingga apa? Terproses. Lepas tadi anak panahnya. Ya, dulu saya masih ingat saya menggunakan gambar-gambar impian saya, target saya. Saya heran kenapa kok malah seret ya, malah nggak bisa terrealisir. Karena melekat. Seringkali impian menjadi Tuhan baru bagi kita. Yaitu karena melekat. Oke, sampai di sini bisa ditangkap nggak maksudnya melekat? Nah, cuman Pak, apakah semudah itu? Tadi sudah disampaikan oleh Ben Kota, kalau nggak bisa, pelan-pelan saja. Maksudnya, ini luar biasanya manusia didesain oleh Tuhan tuh. Kita susah ya melepaskan ya. Tapi ternyata keterbatasan kita ini membuat kita ujung-ujungnya akan berada di satu titik ekstrim yang namanya putus asa ya. Tapi kalau dalam kadar yang tepat, putus asa ini deket sama pasrah loh. Asli. Ya sudahlah, agak sedikit putus asa loh ya, jangan banyak-banyak kadarnya. Teh manis kalau kebanyakan gula juga nggak enak kan. Itu dia. Sayur asam kebanyakan asam juga gak enak. Kadar yang pas sedikit saja, itu membantu loh. Contoh, Anda tadi saya contohkan lagi yang tentang menarik anak panah ya di tali busur. Anda ngotot, Anda melekat sekali dengan anak panah, Anda tarik terus. Oke, 1 jam 2 jam Anda kuat, 3 jam sehari, seminggu kuat. Enggak. Pegel kan tangan Anda? Akhirnya apa? Lepas sendiri. Itu dia. Jadi sangat bersyukur kita diberi batas kemampuan sehingga lepas. Orang ketika sudah tidak mampu menahan rasa sakit, bagaimana melepaskan rasa sakit? Pingsan. Ya kan? Itu dia. Tubuh kita tuh punya mekanisme untuk membuat kita tidak melekat dengan sesuatu secara alamiah. Contoh, Anda lagi pusing dengan masalah, akhirnya apa? Anda melekat dengan masalahnya. Apa yang terjadi? Kepala Anda pusing atau perut Anda mual, akhirnya Anda beralih, bukan lagi mikirin masalahnya, mikirin kepala Anda kan. Akhirnya lepas. Itu dia.
Nah, indikator sederhana kita itu melekat atau tidak dalam kehidupan ini, kita mudah melekat atau tidak, amati kualitas tidur kita. Ketika kualitas tidur kita terganggu, pasti melekat dengan sesuatu. Kita tanpa sadar sebenarnya praktisi untuk melakukan pelepasan itu, bebas dari kemelekatan. Kapan? Saat kita mau tidur. Kalau Anda atau kita masih melekat dengan urusan, apa bisa tidur? Ya, ya kan? Ketika Anda sudah, ya wis lah, ya sudahlah, lepaskan saja. Anda tidak lagi melekat, Anda baru bisa tidur. Jadi makanya saya pernah nulis status bahwa ukuran kesuksesan sesungguhnya seseorang yang sukses sejati, dia bahagia, tidurnya lelap. Asli, saya memilih punya uang 1 triliun dan tidur lelap dibandingkan punya uang 100 ribu nggak bisa tidur. Ya, nangkal ya. Nah, jadi teman-teman, tadi kesadaran bahwa kita hanya dititipi itu adalah salah satu fondasi kita bisa mampu melepaskan, karena kita tidak melekat, sadar bahwa itu punya Tuhan, semuanya titipan. Dan satu lagi, kalau kita tidak melatih kemampuan tidak melekat ini, bahaya. Kenapa? Ketika kita terlalu cinta dengan dunia, melekat, maka penderitaan teramat sangat adalah saat ruh Anda dicabut. Anda masih ingin tinggal di raga, Anda masih memberat atau memberat meninggalkan, Anda masih mikirin uang, keluarga, orang yang Anda cintai. Akhirnya apa? Ruh Anda berpegangan dengan jasad. Sementara mekanisme kehidupan sudah habis, jatah Anda hidup ditarik. Sakitnya luar biasa itu. Makanya kenapa orang yang mau meninggal itu dibimbing kan, supaya mengucapkan kalimat-kalimat mengingat Tuhan, supaya ingatnya Tuhan, lepas dia akhirnya. Jadi justru saya lihat bahwa perjalanan hidup kita ini berlatih tidak melekat. Kenapa? Melekat ini sumber penderitaan. Loh, kalau melekat dengan Tuhan bagaimana? Lain ceritanya. Kenapa? Tuhan ini di dalam konstruk pemikiran kita susah didefinisikan. Sehingga apa? Kita tidak punya konsep yang pas. Karena memang tidak bisa didefinisikan dengan pikiran. Akhirnya apa? Pikiran tidak bisa melekat dengan sesuatu yang definisinya tidak jelas. Itu. Sifat Tuhan yang sangat kompleks, susah dipahami, inilah yang membuat sebenarnya ketika kita mengingat Tuhan, kita nggak bisa melekat. Kita akhirnya apa? Udah, pikiran berhenti, nggak banyak macam-macam, nggak kafir, nggak kakean pikiran, gitu. Oke, baik. Tapi ingat ya, bukan berarti Anda terus berlatih tidak melekat ini terus tiap hari tidur aja ya. Anda melekat dengan tidur namanya ya. Baik teman-teman, hanya ini yang bisa saya sharingkan pada kali ini. Kali ini cukup panjang ya bahasan kita tentang melekat dan tidak melekat tadi.